Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahila Fastbeat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tune up mesin EVI pada pemeriksaan sistem pendingin, pemeriksaan sistem pelumas, kemudian filter udara, serta pemeriksaan PCV. Mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang akan kita pelajari nanti mendapatkan berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tune up mesin EVI diantaranya adalah dilakukan pemeriksaan pada sistem pendingin. Nah, pemeriksaannya apa saja pada sistem pendingin? Yang pertama adalah memeriksa volume air pendingin. Bagaimana cara pemeriksaannya? Coba perhatikan. Cara memeriksa volume air sistem pendingin adalah coba dilihat pada reservoir tank. Oke, ini reservoir tanknya. Maka di sini ada batas atas yang ada tulisannya full. Oke, ini adalah batas atas, dan kemudian ada batas bawah, yaitu ada tulisannya low. Maka sebaiknya air pendingin yang pada reservoir tank adalah berada di antara low dan full. Pemeriksaan pada sistem pendingin selanjutnya adalah memeriksa kualitas air pendingin. Nah, ini penting untuk dilakukan karena kita harus mengetahui apakah air pendingin tersebut bercampur dengan komponen-komponen atau zat-zat yang lain. Coba perhatikan cara pemeriksaannya adalah seperti ini. Cara memeriksa kualitas air pendingin adalah coba ambil sampel air pendingin pada reservoir tank. Buka tutup reservoir tank. Oke, buka seperti ini. Kemudian ambil alat bantu, sedotan boleh. Kita ambil sampelnya adalah kita taruh di tangan. Kita cek apakah air pendingin ini bercampur dengan oli atau pelumas, atau juga bercampur dengan kotoran-kotoran yang lain. Maka dari hasil sampel ini kita perhatikan, ini adalah kondisi air pendingin atau secara kualitas adalah baik karena ini tidak ada campuran pelumasnya. Selanjutnya ini harus ditutup kembali reservoirnya. Selanjutnya adalah memeriksa kebocoran pada sistem pendingin. Coba perhatikan, caranya adalah seperti ini. Cara memeriksa kebocoran pada sistem pendingin adalah buka tutup radiator ini, kemudian pasangkan dengan alat bantu radiator tester. Oke, ini dipasangkan. Oke, kemudian berikan tekanan sambil melihat apakah ada kebocoran pada sistem radiator. Tekanan maksimal adalah 1 kg. Coba perhatikan, kita lihat apakah ada kebocoran. Pada jarum
skala pembacanya ini adalah jarum tidak turun, maka kesimpulannya adalah tidak ada kebocoran pada sistem pendingin. Oke, selanjutnya kita lepas pelan-pelan. Selanjutnya adalah memeriksa tutup radiator. Bagaimana caranya? Cara memeriksa relief valve pada tutup radiator adalah masih menggunakan alat bantu, yaitu radiator cap tester. Lepaskan tutupnya, lepaskan tutup radiatornya, kemudian pasangkan pada alat radiator cap tester. Oke, seperti ini sudah dipasang. Kemudian berikan tekanan maksimal adalah sesuai angka yang tertera pada tutup radiator, yaitu 1,1 kg. Apabila tekanan kurang dari 1,1 kg, maka dipastikan bahwa tutup radiator relief valve-nya sudah lemah. Jika jarum dan tekanan mencapai 1,1 kg, maka kesimpulannya adalah relief valve pada tutup radiator masih dalam keadaan bagus. Oke, coba kita perhatikan, kita lihat pemeriksaannya. Oke, ini adalah jarum tidak mau naik setelah mencapai 1,1 kg. Oke, coba perhatikan, jarumnya tidak akan naik lagi setelah mencapai 1,1 kg. Ini berarti tekanan maksimal dia akan hanya mencapai pada 1,1 kg. Kesimpulannya adalah tutup radiator ini masih dalam keadaan baik, atau katup relief valve tidak mengalami lemah tekanan. Oke, kembalikan lagi, tutupnya dipasang pada radiator. Setelah sistem pendingin selesai diperiksa, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pada sistem pelumasan. Apa saja yang diperiksa pada sistem pelumasan? Yang pertama adalah memeriksa kuantitas atau jumlah atau volume dari oli. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Cara memeriksa volume oli. Oke, di sini ada dipstick atau stick pengukur volume. Namun jangan lupa untuk mempersiapkan majun atau lap. Prosedurnya adalah tarik dipstick. Oke. Kemudian lakukan pengelapan pada skala pengukurnya. Karena pada saat pertama kali diambil, hasil pengukuran belum akurat. Oleh karena itu dilap dulu, kemudian pasang kembali atau celupkan lagi dipsticknya. Oke, tarik lagi. Baru diperhatikan volume pelumasnya. Oke, pada dipstick di sini ada strap di bawah dan ada strap yang di atas. Nah, pada kondisi sekarang ini adalah pelumas berada di batas atas. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah volume dari pelumas ini masih cukup layak.
Pemeriksaan pada sistem pelumasan yang lain adalah memeriksa kualitas dari pelumas. Cara memeriksa kualitas pelumas. Maka kualitas pelumas bisa diperiksa dengan melihat viskositas atau kekentalan dari minyak pelumas. Caranya adalah saya lepas dulu kaos tangannya. Oke, viskositas di sini. Kekentalannya kita cek dengan kepekatan pada minyak pelumas. Ini harus dibandingkan dengan minyak pelumas yang baru. Maka Anda punya feel atau punya rasa untuk membandingkan kepekatan atau viskositas dari minyak pelumas. Untuk kondisi sekarang ini, kualitas dari minyak pelumas kepekatannya masih bagus karena masih ada lengket atau tidak cair sekali. Baik, setelah sistem pendingin dan sistem pelumas sudah diperiksa, selanjutnya adalah membersihkan filter udara. Cara memeriksa filter adalah buka tutupnya. Oke, ambil filternya. Bagian atas ini adalah bagian yang bersih atau bagian dalam. Kemudian bagian luarnya adalah yang di bawah, ini yang kotor. Oleh karena itu, cara membersihkannya adalah semprot atau beri tekanan udara dari arah berlawanan udara masuk. Jadi dari dalam menuju keluar. Oke, cara membersihkannya, coba perhatikan caranya seperti ini. Oke, ini bagian luarnya kita semprot tapi agak jauh dan tekanannya kecil. Tekanan spredanya adalah kecil. Yang paling banyak adalah berikan tekanan dari arah dalam atau arah berlawanan dari udara masuk. Oke, pasang kembali filternya. Kemudian pasang tutupnya. Pastikan pengisinya terpasang dengan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan katup PCV atau Positive Crankcase Ventilation. Ini katup di sini akan membuka ketika pada jalur outputnya ini akan ada hisapan dari torak atau ini dihubungkan dengan intake manifold. Ketika ada hisapan, maka gas dari arah input di sini, maka ini akan mengalir menuju ke intake manifold dan masuk ke ruang bakar. Dimana cara pemeriksaannya karena bisa menggunakan konvensional, yaitu kita hisap. Jika ini dihisap, kemudian ada aliran udara masuk, maka katup yang ada di PCV ini adalah berfungsi atau masih baik. Jika dihisap ternyata berat, maka katup PCV-nya sudah tidak baik. Coba kita cek seperti ini. Ya, jadi bukan ditekan, bukan ditiup, tapi dihisap. Ini kondisinya masih bagus karena ketika saya hisap, katup di sini membuka dan udara bisa mengalir. Baik, itu beberapa pemeriksaan pada tune up mesin EVI. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat
Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini dan kemudian menganggap ini adalah ada manfaatnya, maka dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.